siapa yang mau mereka ban lebih dahulu? Kalau menurut aku ini sebenarnya boleh ban Esme sih. Esme, Yuzong, hero-hero yang pokoknya bisa dipegang sama Ele dan punya kesempatan untuk gampang bikin comeback. Memang di sini sebenarnya gini sih, sedikit kita bahas soal Ele ya. Ele itu kalau seandainya dia main di XP laner, itu dia mainnya super duper agresif. Kalau Fumi itu dia lebih nungguin momentum, kayak momentum creator. Disiplin. Ya, Dan dia kalau nggak fix dapet dia nggak mau gambling. Ya, itu bedanya Ele sama Fumi. Tapi kalau kita bahas soal RRQ nih, ada dua juga member yang memang sering ganti-ganti, yaitu Queenie dan juga Ichel. Karena saat ini Virgi yang lagi dukung RRQ, apa sih bedanya Queenie sama Ichel? Kalau Queenie itu kan dia lebih jago Mandarinnya, kalau Ichel enggak gitu. Enggak, itu in-game. Tolong in-game. Iya, kalau Queenie itu dia lebih ke yang, aku bisa bilang dia lebih yang aman, dia lebih yang safe. Tapi kalau dia udah tahu dia udah jadi, dia berani. Kalau Ichel itu dia lebih kayak yang dia berani, tapi ketika nanti teman-temannya butuh, ibaratnya dia lebih jarang ikut tim fight. Kalau aku bilangnya gitu sih, dia lebih jarang ikut tim fight, dia lebih ke farming. Kalau misalnya Queen itu udah farmingnya cukup, udah maju aja terus gitu. Iya. Jadi dia memang lebih safety lah ya kalau sananya untuk bocil. Iya. Sebutkan bocil karena dia paling muda ya di RRQ Mika. Untuk member paling mudanya itu adalah si Ichel Leci. Buset nih orang, udah ada yang ngajak lagi aja. Waduh. Disebutin. Iya. Siap. Kita udah lihat ada Yif juga yang ikut di band ternyata. Dan kalau kita lihat untuk teman-teman dari RRQ Mika 1 band terakhir sebelum masuk ke dalam first pick phase. Ini boleh band Edit, boleh band Matilda, atau kalau mereka nggak mau main Beatrix sih Beatrix ya, daripada dimain, atau enggak Pak Vito nggak sih? Yap, bisa jadi juga. Kalau mereka nggak mau pakai. Ya, kalau memang ditutup kan, karena memang tadi sebenarnya Pak Vito S mengerikan loh. Iya, ya kan? iya. Tapi ya memang momentumnya karena tadi dibalikin. Jadi kita nggak tahu nih apakah memang RRQ bakal menggunakan metode yang sama lagi. Karena untuk saat ini RRQ Mika tuh ngambilnya first pick. Ya kan? Jadi beda position. Tapi Lilia yang langsung ditutup. So, kita bakal lihat Edith di sini open banget. Ditambah lagi masih ada juga Matilda, Paquito, Beatrix, Lolita, sampai nyebutnya Pau. Karena Pau paling sering sampai nyebutnya Pau gitu. Karena memang Pau yang paling sering ambil Lolita kan. Oh, kirain Pau yang paling sering setting Lolios. Pau nggak sering setting Lolita apa? DM. Udahlah, nggak jadi, nggak nyambung dia. Susah di trapnya ya tapi ya teman-teman. Beatrix langsung diambil aja dan kita bakal melihat apakah Lolita bakal dipilih sama Edith yang memang lagi open banget karena memang dua hero ini lagi favoritnya, atau malah Matilda yang bakal muncul bersama juga dengan Edith yang mungkin bisa memberikan pressure juga, walaupun Matilda dan Edith harus berhati-hati sama Lolita yang bisa aja diambil sama RRQ Mika. Kayaknya Edith. Tapi aku masih senang Ciwin main Matilda sih. Soalnya dia lebih kayak emang lebih nyaman, 1, 2, dia lebih bisa buka vision, lebih enak aja gitu loh. Kayak kelihatan Ciwin tuh udah nyatu sama Matilda. Tapi balik lagi, Ciwin juga bisa main banyak hero, dan ini tinggal tergantung keputusan dari coachnya aja. Mungkin Lolita, atau sebenarnya karena Livia udah nggak ada juga sih, mungkin Cecilian kalau mau diambil lagi pelan-pelan ambil dapat. Ternyata Lolita sama Selena ini adalah hero yang bisa menciptakan momentum di early game, terutama dengan Lolita yang bisa nahan dengan Guardians of Bulwark, basic attack, bahkan sniper dari Beatrix nantinya. Dan Selena adalah hero yang bakal menciptakan momentum. But the problem is, Selena di sini adalah hero yang bakal digunakan di plotting sebagai mid laner. Jadi tugas clear mid lane tidak akan sebagus hero mid lane lainnya. Karena untuk Selena untuk clear mid lane kan bakal lama. Kira-kira geng Pak Basar bakal ngambil apa dari walah, udah langsung aja diamankan. Gigi is back. Bakal langsung muncul. Ini smart pick banget dari RRQ Mika, karena memang Gigi nanti jadi bakal bisa memberikan time journey dari yang tadi udah capek-capek nomor blast, dari yang tadinya arrow-nya pun connect, dia bisa langsung balikin. Tapi Pakito di sini langsung diambil juga sama geng Kapak Basreng. Jika hard control yang bakal ngandelin momentum, bakal susah nggak sih ketemu Digi? Kalau aku bilangnya, selama FX bisa mancing dari type journey-nya RRQ Mika,
ini mungkin mereka tinggal kayak follow up lagi aja gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik, wah Time Journey Diki akan jadi pemecah dari segala solusinya, dari segala masalah yang bisa ditimbulkan sama GPX gitu loh. Jadi solusi Ya, untuk Alchemika. makanya harus perhatikan baik-baik kapan Time Journey Digi udah keluar, baru mungkin mereka bisa inisiasi. Ya nggak sih? Kayak that's the point sih. Tapi Itu memang dari komunikasi. Alchemika pun harus menggunakan Time Journey-nya dengan bijak. Jangan sampai nanti kayak Kapak Pasir ternyata kepancing juga Time Journey-nya dan langsung dibalikin momentumnya. Tapi Popolen Kupa langsung di-ban juga sama teman-teman dari Alchemika karena dia seneng. Kenapa? Ya, dia Langsung tos senang. Popolen Kupa di-ban, mereka seneng banget langsung kayaknya ini sesuai sama malah kayak Popolen Kupa yang malah langsung ditutup gitu, bisa jadi ya. Kayak sesuai Karena sama mungkin mereka takut juga kalau misalnya Queenie yang pakai gitu kan. Mereka mungkin udah mau nge-ban, tapi tadi itu udah di-ban sama Alchemika. Karena sebenarnya kalau dengan komposisi yang kayak gini, terus mereka mau main Popolen Kupa, harusnya lebih enak gak sih? Kok trapnya jadi saingan sama Selena. Iya, ini pasti ntar lagi Ele dimarahin sama fansnya Ika nih. Ele kepalanya nutupin Ika gitu. Biasa. Duduk gitu. Ele duduk gitu kan. Kalau tadi kan RRQ kan rapi tuh, semuanya Iya, kelihatan kan, iya. 5-5-nya kan. Ya Tapi ini ampun, kalau Ele Ika. kayak menghalangi Ika gitu ya. Tolong, Ika. Tuh kan kalau RRQ kelihatan semua tuh 5-5 playernya Ya, gitu. kecuali Ash ya, karena kan kalau Ash kan dia memang ngadep samping, sementara kalau Queenie, waduh, sibuk ya di samping, ikut nge-draft sama coach. Fadil. Tapi Sezelian yang juga itu sama kayak Kapak Basreng, mereka nggak mau ada hero mid laner yang memang nanti sangat amat berbahaya di late game-nya. Wah. Jadi kita bakal melihat nih langsung ditutup juga Brody. Salah satu hero yang demen banget dipakai sama Cincau. Actually kalau kayak gini tau nggak apa? Apa? Kalau feeling kalau Cincau bakal keluar Kimi. Iya, benar, bisa Dia jadi. enak banget tuh Kimi loh. Karena kalau misalnya kayak Esmeralda juga dia ketemu sama Kimi kan, kalau misalnya di Bonyok. bonyok. Sengaja Radiant Armor Esmeralda harus build. Tuh. Tapi kita nggak tahu ya apakah bakal dikeluarkan di game ini dan Ya, benar. Baru saja ngomong, langsung saja keluar. hah, hari-hari cenayang guys ya. Kan- Kalau dari arah Kimika mereka kurang jungler sama kurang apa Kurang nih? Lancelot jungler. harusnya keluar nih. Kalau ada Kimi, Selena ini enak banget untuk masuk ke belakang dengan Lancelot walaupun dia harus berhati-hati sama Takito sama kurang mid laner. Mid laner yang memang sering dipakai sama Kimika, apakah hero-hero kayak Kagura bakal bagus banget karena bisa ngindarin lelenya Selena. Terus juga episode trapnya kan juga bakal sedikit bertahan. So, kalau pilih langsung link. Baru Mirip. ngomong Kagura, 11-12. masuk langsung Kagura. Karena nggak ada locker. Nah ini yang jadi pertanyaan nih, ya kan siapa lockernya? Karena Sky bisa aja pakai si siapa? Pakito ya. Tapi kalau seandainya dia butuh XP laner locker, ini Yujong udah the best sih sebenarnya. Karena Yujong dia matokin Digi, Beatrix. Iya. Yujong Tapi udah the Yujong best sih. Iya, makanya ini band lapu-lapu kah? Lapu-lapu paling yang bisa masuk ke belakang gitu kan. Atau Ele poolnya tuh ada lapu-lapu nggak sih? Cinta. Ada Ada. Ini Ele sih ada ada rugi karena nggak banyak dash. Iya. Ada lapu-lapu tapi. Dia Oh bisa. iya, ada high loss juga loh, locker, Ada tebel. high loss. Itu dari Pak Produser ya, bukan Kolius. Kolius gak mau ngaku-ngaku. Kan Pak Produser bilang Kolius so pinter padahal harus dari gue gitu kan. Kita bakal langsung lihat aja kata Pak Produser sih high loss ya kan, yang bakal bisa ngelock juga dan beneran. Face Pak Produser juga coach kayak kapak ya Pak Produser ya. Hari-hari. Wah, hari-hari settingan terus dibilangnya ya. Tapi kita ini kalau dari draftnya sebenarnya balance. Karena Benar. kenapa? Geng kapak harus bisa satu momentum. Dan pinternya, high loss ini sebenarnya nanti bakal tebal banget nih. Karena nantinya dia butuh penetration yang lebih dari Kimika. Kayak banyak banget keluarin resource untuk membunuh high loss di late game. So, kita bakal nggak tahu apakah ini bakal menjadi game satu sama di game yang kedua ini atau game 2-0. Jadi buat teman-teman dari RQ, kalian langsung ketik hashtag Viva RQ untuk mendukung RQ Mika memenangkan game yang kedua. Atau Kalau kalian pendukung dari geng Kapak Basreng, kalian bisa langsung hashtag GPX anti pecah. Yap, karena kita bakal langsung aja memasuki game yang kedua dari Big Match of the Day. Penentuan apakah geng kapak bakal dapat pucuk atau RQ bisa mempertahankan pride-nya. Wow. Inilah dia RQ Mika versus geng kapak Basreng. Iya, dan jangan lupa teman-teman untuk nonton langsung di Buyah buat kalian yang gak suka spoiler, dan kalian juga bisa dapetin diamond gratis di sana. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja nonton di Buyah sekarang ya teman-teman. Karena kalau nggak nonton gak dapet diamond, gak Buyah. Iya teman-teman ya, makanya kita bakal langsung lihat saja. Kalau dari early game memang sepertinya rotasi bakal dipegang sama Alchemika, terutama dengan adanya Digi, dia tuh bisa langsung mengeluarkan time bomb-nya untuk bisa memberikan kayak pressure ataupun kayak ngezoning out lawannya. Nah tuh lihat. Tapi Ele di sini dia benar-benar agak bonyok ya, dia berhadapan 1v1
1v1 situation bersama dengan seorang Lele. Walaupun kali ini Gyogoy-nya mencoba untuk cakar-cakar aja karena Abyssal Trap tadi connect, dia pun harus sampai flicker ke sedikit ke arah belakang. Betul, nggak boleh gegabah juga ya tentunya teman-teman. Apalagi di area top lane juga, walaupun Lele, ini kayaknya ketukeran ya. Tadi Lele dan Ele, kan tadinya dia yang satu pakai SP, Tukeran yang satu, hero. iya tukeran hero. Saling mau ngajarin nih, tapi lihat nih, Ele-nya monyok nih kayaknya nih. Mulai dipukulin aja sama selendang-selendang sakti dari seorang Lele. Walaupun Ele-nya kali ini harus recall sepertinya. Kalau enggak, itu bakal bahaya banget. Karena Betul. Cincau, sniper dari Queenie masih belum connect. Tapi Betul. kita lihat, time bomb sudah mulai dilemparkan oleh seorang Poe. Awas. Membuat dari Queenie harus menjaga jarak. Tapi Earl, dia pun datang mendengar panggilan dari Cincau. Winda, comehere. Comehere, ya ampun. Tapi kalau kita lihat juga nih, Lele yang bertemu dengan Sky bakalan coba untuk digebok dulu sedikit, tapi masih bisa mundur karena ini juga harus sambil menunggu Ele-nya untuk datang ya, karena kan tadi dia habis pulang. Recall. Ya, apalagi memang di sini Ele sepertinya dia nggak mau fokus untuk Zonika, tapi Lele-nya pun connect menuju ke arah Poe. Terkena lagi Abyssal Trap, tapi dia mulai datang mengintai di tembok sana. Kalau sampai terlalu berani di dive in, maka bakal ditusuk Yur sama seorang S. Iya, nah actually kalau misalnya ada link yang di atas tembok dan itu dari cincaunya bisa kena mukulnya, itu bisa jatuh kan tuh harus. Minimal bisa kelihatan gitu, Makanya bisa ditarget. agak hati-hati juga. Betul. Tapi di sini dengan menang clear lane otomatis seperti game yang pertama, fighter jungler lebih bisa melakukan efisiensi dari segi objektif. Tapi sepertinya Glorious Pathway sudah mulai dibuka mengganggu purple buff yang lagi dihajar sama seorang Ash. Mereka nggak mau ngasih purple buff ke arah Lee, walaupun Ash, Poe dan juga Gyogoy udah mulai standby. Lele pun datang mencoba untuk membackup, tapi sepertinya purple buff masih bisa diselamatkan dengan retribution dari seorang Ash. Apakah bakal dilanjutkan Ele mencoba untuk ke depan sana dengan Ring of Order-nya, tapi dia langsung diajar juga dengan Tempest of Blade, dan bahkan Poe-nya di sini harus ditumbangkan begitu saja. Dan Sky berusaha lari ke belakang, walaupun Selenanya langsung mengeluarkan Abyssal Trap serta arrow, tapi Ash dia udah mulai mengintai. Apakah bakal langsung ditusuk? Dan yes, dia dengan Deviant Sword berusaha untuk maju, tapi ke knockout strike menghentikan seorang Ash yang tinggal darahnya satu bar lagi dan langsung mundur ke arah belakang. Putih mau pulang nggak jadi karena Lele tadi langsung kertak sambal joget-joget dengan selendang. Betul, dan tadi memang ada satu time bomb juga yang sempat diberikan sama seorang Poe, tapi sayangnya memang masih ditahan juga sama minion yang lewat. Tapi di area bottom lane juga nih, Queenie dia bakalan langsung mendapatkan satu gerobak gold, karena kan ini masih berada di area gold lane juga ya, dan masih ditemani dengan Poe yang setia. Jadi gosokkan dulu ya Pak. Atas bawah tengah, atas bawah tengah. Well, tapi memang di sini peran Poe sebagai Digi ini dia harus benar-benar zoning out sih. Kayak dia lempar time bomb-nya, dia juga harus kayak udah level 4, dia tuh cuman let's say kayak nungguin team fight-nya loh. Dia tuh karena tipikal yang counter setup dari seorang Digi itu sendiri. Dan seperti sekarang Cincau lagi berusaha untuk di-pressure, di ultimate juga sama seorang Queenie. Dari di birunya membuat Cincau sedikit harus mundur ke arah belakang, tapi dia sepertinya peka bahwa Ash ada di area bottom lane. Glorious Pathway sudah mulai dibuka oleh seorang Ele, tapi sepertinya tidak ada follow up dari seorang Funi yang mencoba untuk melemparkan Abyssal Trap dan juga arrow-nya ke arah rumput karena dia tahu Gyogoy ada di sana. Iya, tapi di area mid lane juga nih mulai coba untuk dibersihkan lagi. Buat teman-teman dari GFX Basreng, mereka lagi coba untuk jalani objektif sih, tapi ngelihat dengan adanya Queenie juga bahkan namanya juga masih bisa mundur. Tapi kalau ngelihat dari Sky-nya sendiri yang bakalan coba untuk masuk, Gyogoy sudah melihat posisi dari 4 orang. GFX Basreng masih berhasil dihindari Lele-nya, masih bisa kabur tentunya, tapi awas ada Ash yang datang dari temboknya. Bakalan harus coba untuk ke cover ke arah seorang punya Tempest of Blade ke arah seorang masih bisa dihindari ternyata di belakang. Langsung dapatkan begitu saja, bahkan Cincau mendapatkan bayi kill-nya. Ternyata masih berhasil menumbangkan seorang Ash yang terlalu ada di depan, dan juga Poe-nya digebok. Itu burungnya langsung linu ya guys ya, langsung menjadi telur, mundur ke arah belakang. Dan dari Cincau dia nggak jadi nih ngeret ke arah gold shot turret dari bottom lane karena tadi gak ada minion. Tapi Funi, Sky, Cincau, 4 hero udah kayak Power Ranger standby. Kalau sampai ada yang lewat bakal langsung dipanis. Lele pun connect menuju ke arah seorang Queenie, tapi terlalu dive in kalau mereka mau commit. Betul sekali, ini yang menjadi berbahaya. Tapi ngelihat dari permainan seorang Ash juga, dia ternyata lebih memilih untuk oke, kita santai aja dulu, mainnya ke arah atas sambil dapetin gold buff-nya dulu. Dan juga masih ada turtle nih yang bakal jadi objektif selanjutnya dari kedua tim. Tapi GFX Basreng memang dengan kehadiran Funi dan juga Ele, mereka terlihat lebih siap untuk mendapatkan
Turtle yang kedua. Well, karena memang dengan fighternya juga Sky, tapi Lele udah mulai standby. Turtle masih berkontribusi dengan baik, tidak jadi Red Echo ya guys ya. Lele pun langsung mundur sedikit ke belakang karena terlalu berbahaya. Kalau sampai dia diam di tempat, maka Sky bakal enak banget untuk gebok-gebok. Betul sekali. Dan ini buat teman-teman dari arah Kyumika juga. Mereka bakalan sedikit kesulitan. Apalagi dengan adanya Lele yang masih harus mengclearing. Dan juga dengan permainan Chiwin yang super agresif. Ini dibalikin sih jatuhnya. Dan kayak Connect menuju ke arah SD Cakar Gimang. Tapi oh my god, TP sepertinya bagus banget. Dia masih bisa survive. What a play dari seorang S. Tapi di sini malah Lelenya mencoba untuk dikeroyok oleh 3 orang hero. Sedangkan dari arah bottom lane, Queenie-nya mencoba untuk dihajar kah? Karena dari Sky dan juga Cincau mencoba untuk melakukan metode sandwich. Datang sang burung kecil mencoba untuk membackup dari seorang Queenie. wah, ini bakalan agak berat tentunya untuk seorang Queenie bisa mendefense. Oh, kayaknya bakalan mulai datang untuk menemani dari arah bottom lane. Tapi udah mulai ada jab dan juga knockout strike juga. Masih ada reverse time karena seorang Sky. Tapi lihat, Chiwin bakalan coba untuk ngetok ke arah kepala dari seorang Diki. Buset, itu kepala burungnya diketok rasanya kayak apa guys ya? Toxic charge masih belum bisa connect untungnya. Terlalu jauh dari seorang Bow untuk mundur ke arah belakang. Meanwhile, di arah mid lane sepertinya sudah mulai di-setup untuk mereka segera menghancurkan outer middle turret. S di tembok sana connect, ternyata Lelenya bagus banget. Langsung dihajar dan bahkan sang Ling tidak bisa ngapa-ngapain lagi auto linglung ya guys ya. Sakit kepala tentunya terkena Lele dan bahkan Queenie-nya pun terdiam di sana, tidak bisa melakukan banyak hal. Benar-benar dipukulin sih sama seorang Cincau. Habis, benar-benar habis. Buset dah tuh ya, Cincau juga tadi maksimum charge-nya hampir aja tuh kena sang burung. Untungnya masih sedikit miss ke arah atas, sedikit kiri dikit ya. Tapi memang Lelenya sih ngeri banget sih dari Funi ini ya. Ini karena dari tadi dia connect-nya juga benar-benar bukan main dan follow up dari teman-temannya. Itu yang bikin geng Kapak Basreng berhasil untuk melakukan setup ya. Dan ini dia tampaknya by Buya. Funi, dia langsung cakar sang burung. Glorious Pathway juga langsung dibuka di auto gebok. Bahkan Diogoy tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi kita lihat dari sini Lele beserta Queenie yang mencoba untuk melakukan defense, ternyata maju ke depan sana. Tempo Sobro juga digunakan oleh seorang S yang ternyata masih berhasil kayaknya ya dapat purple buff. Oh, sepertinya tidak mendapatkan tadi purple buff-nya. Oh, Dapat. Aman. Mata saya masih cukup tajam. Siap. Tapi kalau kita lihat juga tentunya untuk GPX Basreng nih, karena mereka memimpin dengan kisaran 3.500 dari segi network. Nah, ini mereka bakalan coba untuk mendapatkan ke arah Lord. Karena buat teman-teman dari arah Kimika, kayaknya mereka nggak mau kontes. Karena kelihatan memang tadi S ngotot banget untuk dapetin purple buff. Karena kalau nggak dapet itu bakal bahaya banget. Betul. Tapi ini dia, ini yang overturn menuju ke arah Cincau. Lelenya pun connect menuju ke arah Lele. Masih ada lagi Purify, tapi Lelenya mulai dikeroyok rame-rame dan bahkan Lelenya langsung menjadi auto pecel lele. Oh my god, Cincau benar-benar hari-hari menjadi bait ya teman-teman. Dimana dia tadi sudah berhasil menyelamatkan diri. Dan sekarang Queenie lagi-lagi terkena. Bahkan masih ada time journey yang dikeluarkan oleh seorang Poe. Masih bisa muncul ke belakang. Hati-hati. Kalau udah ada yang namanya Selena, kayaknya jalannya udah gak boleh lurus sih. Zigzag ya teman-teman, zigzag. Kiri kanan gitu kan. Kanan kiri. Putar jari. Asnya pun langsung mundur sedikit nih. Tapi memang priority utama Ash adalah purple buff. Karena kalau Link tanpa purple buff, baik dengan Funi tanpa Albo. Wow, kurang lengkap gitu ya teman-teman. Rasanya damage-nya juga kurang tentunya. Tapi di atas bottom lane ternyata Gyogoy bakalan coba untuk menjadi rusak, sayangnya tidak sanggup. Kopi, kita lihat dari Paul juga langsung mulai diajar begitu saja. Bahkan Lotte pun masih hidup dan Queenie-nya dia terjebak di ruang nostalgia. Berusaha untuk kabur tapi Ellie-nya oh my god ditusuk sama seorang S. Ditungguin sama teman-teman dari Kapak Basreng. Apakah S bisa kabur karena energinya juga udah mulai habis. Tapi langsung mencoba untuk bertahan karena Falling Star Moon dari Lele berhasil untuk menyelamatkan SSMM. Oke, sementara itu kalau kita lihat juga tentunya di area bottom lane, Lord-nya memang sudah berhasil di-clear, tapi begitu juga sama dengan inhibitor bottom lane milik teman-teman dari arah Kyumika. Wow. Pressure terus-menerus dilakukan walaupun S bermain dengan cukup pintar. Mencoba untuk menahan minion dari area top lane. Lelenya connect tadi ke Queenie tapi gak bisa di follow up. Karena itu terlalu dalam. Ada Digi juga yang siap dengan time journey, dengan reverse time. So, sekali bisa masuk, nggak bisa keluar. Wah. Sekali masuk sulit na keluar. Tapi buat teman-teman dari arah Kyumika juga, mereka sebenarnya masih bisa menjalankan meta split push dengan adanya Blink dan juga Lele di sana yang biasanya emang melakukan
clearing terlebih dahulu. Tapi tetap aja buat teman-teman dari GPX Basreng pun mereka juga masih bisa ngejepit dengan posisi kayak gini nih. That's right, masih bisa finish point Pony. karena tembok, tapi oh my god lelenya masih bisa connect, untungnya gak ada yang bisa follow up karena tadi Sky tidak dalam posisi stack yang menguntungkan. Dan Betul. bahkan di sini pressure masih terus diberikan oleh geng Kapak Basreng. Actually, Arkimika ini masih bisa membalikan momentum loh. Karena kenapa? Ada Gyokoi, ada Queenie, ada Lele. 3 hero late game. Tapi kali ini Ele yang mencoba untuk langsung dihajar di reverse time. Time mulai dikeluarkan tapi Glorious Pathway Lelenya pun connect ke arah burung. Apakah terjadi bakal di pop up karena sepertinya mulai langsung dihajar begitu saja. Yes, Tangerine jadi pop up. Tapi ternyata dari Earl-nya menggagal menggunakan 16. Tapi ini dia maksimum cara bakal dikeluarkan karena Ash yang numpang lewat, energinya sudah mulai habis. Dia harus loncat-loncat di tembok. Kalau tidak, dia bakal langsung digebok. Iya, cukup menyeramkan ya. Senam jantung barusan ngeliat tadi dari seorang Lele dan juga Ele yang coba untuk menjadi samsak dari kedua tim. Tapi tadi benar-benar mengerikan banget. Bagusnya memang belum ada pertumpahan darah yang terjadi nih dari arah Yumiko ataupun dari GPX Basreng atas fight yang berada di area top lane. Dan dari item build-nya kelihatan memang dari Ash di sini dia udah ada Demon Hunter Sword karena dia harus menghajar ke arah Hylos, dan apalagi di sini ada War X bergerak juga menuju ke arah Endless Battle. Tapi kalau lihat dari Sky di sini, oh my god, udah ada Hunter Strike, udah ada War X, udah ada Bloodlust X, dan dia bergerak menuju ke arah Brute Force Weapon atau memang Immortal. Iya, bisa jadi Immortal juga. Iya. Jadi biar dia lebih secure lagi maybe. Iya, Tapi ini yang ini bakal jadi PR karena sebenarnya dari tadi tuh Lele sama Ash dia tuh memainkan metode motong lane-nya nih. Supaya kenapa? Tidaknya nggak banyak masuk ke arah base Arkimika, tapi kita lihat di sini Lelenya udah mulai dikepung, no man on blast mulai dikeluarkan, tapi masih ada Falling Star dari seorang Lele mencoba untuk gocek-gocek ke arah kanan sana. Tapi dari geng Kapak Basreng mereka tidak peduli sama Lele, mereka mencoba fokus ke arah Lord, masih ada Glorious Pathway ternyata, dan kali ini Gyokoi-nya bahkan sisa 2 bar darah aja. Mencoba mundur lepas sebelum dikeluarkan untuk ke arah Funi, bahkan Funinya langsung ditusuk sama seorang Ash. Tanda bahwa 4 versus 4 juga karena Lele juga tumbang. Betul. Jadi satu tekan satu tentunya, tapi di area top lane ini harusnya bisa didapetin sama seorang Ash. Satu outer top turret, tapi Lordnya ini mungkin akan menjadi incaran. Sayang sekali belum bisa di steal karena tadi satu sniper dari seorang ini masih cukup tebal dari Yap, Lordnya. walaupun di sini Ash masih berhasil untuk dapetin satu demi satu objektifnya ya. Outer top turret yang menjadi incaran Ash pun langsung berhasil didapatkan. Kali ini mereka harus bisa bermain secara rapi. Kalau enggak, Lordnya, oh my god, setengah darah maksimum charge ya. Gyokoi pun langsung terbakar, Rapi Asmara langsung harus dikepung ke arah belakang walaupun Ash datang. Menggunakan retributionnya, time pass Oblate juga untuk escape ke arah belakang, tapi ternyata Ash udah mulai ke arah belakang masih disambut oleh seorang Time Journey, sehingga Ash masih bisa kabur, tapi nomor 16 udah mulai di-cast. Tapi sepertinya connect arah ini terlalu dalam, gak mau di-follow up sound dari geng Kapak Basreng. Lele dilepaskan, tapi sepertinya hanya lurus saja. Maksimum charge bahkan Queenie sisa 1 bar darah. Oh my god, itu sakit banget ini dari seorang cincau. Tarotnya udah mulai ditembak-tembakin aja. Bahkan sang gerobak pun berhasil bertahan dan berhasil didapatkan base middle tarot untuk geng Kapak Basreng. Iya. Mulai bergerak pelan-pelan ke arah bawah. Iya, sudah mulai bakal terlihat tentunya misdirection dari Lord Pathway. Glorious Pathway-nya udah bakalan coba untuk meng-follow up para teman-teman dan Lele. bahkan Asia bakalan my God. menjadi takedown untuk seorang Sky. Tapi lihat Ele-nya di bawah bakalan coba untuk memberikan lagi badan, dan Chiwin pun no man and glass hanya untuk drag out aja. Tapi satu orang takedown yaitu Ele, dan sekarang Lordnya udah berhasil di-clear, namun mereka udah fokus ke dalam base. GPX Basreng berhasil mendapatkan 2